Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alil Ardi dengan NIM akhir 230605110048. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan proyek mengangkat topik audit dan desain paradigma interaksi pada aplikasi modern dengan studi kasus ekosistem super app Gojek. Fokus utama dari proyek ini adalah melakukan evaluasi antarmuka melalui perspektif interaksi manusia komputer serta memberikan rekomendasi desain solusi untuk memberikan beban kognitif, memberikan fasibilitas status, dan memperbaiki pengalaman pencarian lokasi. Memasuki bagian latar belakang, dapat diamati bahwa evolusi digital telah mendorong transformasi aplikasi tugas sebagai bentuk ekosistem layanan yang terintegrasi. Gojek saat ini menggabungkan lebih dari 20 layanan meliputi transportasi, pengiriman, keuangan, hingga gaya hidup. Di dalam satu arsitektur antarmuka, skala ekosistem ini berhadapan dengan ekspektasi pengguna modern yang menuntut pengalaman tanpa gesekan, di mana sistem harus bekerja secara tepat, dapat diprediksi, dan transparan. Pengembangan antarmuka dengan skala masif tersebut menghadirkan tantangan tersendiri dalam disiplin interaksi manusia komputer. Tantangan pertama berkaitan dengan skala dan kompleksitas, yakni bagaimana mempertahankan konsistensi antarmuka tanpa menyebabkan kehilangan konteks bagi pengguna. Tantangan kedua adalah meminimalisasi beban kognitif, mengingat ikonografi dan menu yang padat berpotensi meningkatkan waktu pengambilan keputusan. Tantangan ketiga adalah keharusan untuk mengintegrasikan berbagai paradigma komputasi ke dalam satu pengalaman interaksi yang koheren. Berdasarkan hasil audit, ditemukan pemanfaatan 5 paradigma interaksi utama. Pada slide ini diuraikan 2 paradigma pertama. Pertama, paradigma manipulasi langsung, yakni menggantikan perintah teks dengan objek visual yang dapat digeser secara interaktif. Sebagai contoh, pengguna menetapkan titik jemput dengan menggeser pin lokasi pada peta. Kedua yaitu metafora antarmuka yang memanfaatkan konsep dunia nyata seperti penggunaan istilah dompet atau keranjang dengan tujuan mempercepat pembentukan mental model pengguna. Tiga paradigma berikutnya mencakup komputasi sadar konteks, di mana sistem memanfaatkan data lokasi GPS, cuaca, dan waktu guna merekomendasikan yang paling relevan. Selanjutnya itu kolaborasi terbantu komputer atau CSCW yang diimplementasikan melalui fitur obrolan bawaan serta sistem pembagian tagihan antar pengguna. Yang terakhir, komputasi di mana-mana yang tercermin dari aksesibilitas layanan melalui perangkat pintar secara konsisten dalam rutinitas harian pengguna. Tinjauan terhadap pengalaman pengguna menunjukkan adanya fluktuasi tren kepuasan pada periode tahun 2025 hingga awal tahun 2026. Berdasarkan evaluasi, akar permasalahan berpusat pada tumpang tindih fitur yang memperpanjang waktu menyelesaikan tugas serta minimnya transparansi terkait penetapan harga dinamis. Hal ini berdampak pada peningkatan tingkat frustasi pengguna.
Berdasarkan analisis tersebut, dapat diidentifikasi 3 permasalahan krusial pada desain interaksi. Masalah pertama adalah beban kognitif yang tinggi akibat implementasi floating menu yang padat dan ketidakkonsistenan ikonografi. Masalah kedua adalah kegagalan konteks yang disebabkan oleh inakurasi GPS dan gangguan server, sehingga mengganggu fungsi kritis pemetaan. Masalah ketiga adalah visibilitas status yang buruk, ditandai dengan ketiadaan notifikasi proaktif ketika terjadi gangguan sistem. Untuk sebagai tindak lanjut atas permasalahan tersebut, diusulkan 3 solusi perancangan. Solusi pertama berfokus pada penyederhanaan navigasi menggunakan konsep decluttering UI yang dilandaskan pada hukum Fitch. Solusi ini merekomendasikan pengubah floating menu menjadi fixed bottom navigation guna mempercepat akses navigasi. Rekonstruksi ini bertujuan untuk mengurangi beban kognitif dan meningkatkan kecepatan penyelesaian tugas. Solusi kedua adalah implementasi fitur panduan visual lokasi yang berbasis pada kolaborasi. Melalui mekanisme ini, sistem menyediakan tombol pintas darurat yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan foto lokasi, serta apabila sinyal GPS melemah, foto tersebut akan diproses dan diteruskan ke layar navigasi mitra pengemudi sebagai petunjuk visual, menggabungkan kemampuan sistem pemosisian mesin dan pengamatan visual mesin. Solusi ketiga adalah Smart System Status. Implementasinya berupa banner status sistem real-time pada antarmuka beranda. Fitur ini berfungsi sebagai instrumen peringatan proaktif yang akan menampilkan indikator tingkat gangguan sistem. Sebagai penutup, cetak biru redesign ini ditujukan untuk menggeser paradigma aplikasi yang sekedar padat fitur menjadi sebuah sistem digital yang mengedepankan prinsip sederhanaan, stabilitas, dan komunikasi yang baik. Pendekatan ini diyakini mampu mengurangi kebingungan pengguna, menyempurnakan visibilitas status sistem, dan memberikan mitigasi yang tepat pada saat kegagalan pemosisian lokasi. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.